Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang struktur atom dan tabel periodik unsur yang merupakan bab pertama ya. Bab pertama yang dipelajari pada materi kimia ya. Di sini karena ini adalah online, maka yang akan saya bahas yang penting-pentingnya saja ya. Kita yang pertama ini belajar tentang struktur atom ya, struktur atom, dimana teman-teman sudah pernah belajar di SMP itu struktur atom itu ya atom tersusun atas partikel penyusun berupa proton, elektron, dan neutron ya. Proton yang muatannya positif, elektron yang muatannya negatif, dan neutron yang tidak bermuatan ya. Untuk lebih mengenal komposisi proton, elektron, dan neutron, maka kita langsung saja bahas yang pertama adalah tentang lambang atom ya. Lambang atom ya, dimana atom itu dilambangkan atau disimbolkan dengan huruf X ya. X, kemudian di bawah ada A, dan atas ada Z. Nah, di sini teman-teman harus mengetahui dengan baik ya bahwa A yang bawah ini menunjukkan ya nomor atom ya. Ini adalah nomor atom, di mana nomor atom itu ini sama saja dengan jumlah proton ya. Kalau nomor atomnya 16 ya berarti jumlah protonnya 16. Nah, dalam suatu kondisi atom netral, atom netral itu atom yang tidak bermuatan ya. Di bagian kanan atas ini tidak ada muatan plus atau minnya, maka jumlah proton ini sama ya, sama dengan jumlah elektron ya, elektron. Ya, tapi kondisi ini terjadi dengan syarat ya atom itu netral ya. Jadi atomnya netral, maka komposisi jumlah proton dan elektronnya akan sama. Sedangkan di bagian yang atas ini Z ini ya, Z di sini menunjukkan nomor massa ya. Nomor massa ya. Atau bisa juga dikatakan berat suatu atom itu adalah Z ya. Nah, yang penting di sini yang akan saya sampaikan adalah tentang komposisi proton, elektron, dan neutron ya. Bagaimanakah kita bisa menentukan jumlah proton, jumlah elektron, dan jumlah neutron ya. Tadi kalau kita sudah ketahui sebelumnya ya bahwa jumlah proton itu sama dengan nomor atom ya. Jadi komposisi partikel penyusun atom itu ya tadi yang pertama ya bisa kita tulis A, bahwa jumlah proton itu sama dengan nomor massa ya. Kemudian B, jumlah elektron ya, itu sama dengan bisa diambil dari jumlah proton ya. Diambil dari jumlah proton, tapi dengan syarat ini tadi ya. Dengan syarat atomnya harus netral. Nah, yang ketiga ini adalah jumlah neutron ya. Jumlah neutron itu diperoleh dari atas Z dikurangi A ya. Jadi Z dikurangi A ini nanti akan memperoleh atau akan diperoleh jumlah neutron dari suatu unsur. Baik, untuk memahami penjelasan tersebut langsung saja kita mengarah ke contoh soal ya. Sini saya buatkan contoh. Misalnya kita disuruh menghitung berapakah jumlah proton, elektron, dan neutron pada suatu atom oksigen dengan nomor atom 8 dan nomor massanya 16. Tuh ya, ini berapakah protonnya,
ya, berapakah elektronnya dan berapakah neutronnya. Nah, di sini bisa kita bahas sekalian ya. Tadi bahwa yang namanya proton ya, proton itu sama ya, proton itu sama dengan nomor atom ya, jumlah proton itu sama dengan nomor atom. Karena di sini nomor atomnya 8, berarti kita sudah bisa mengetahui langsung ini jumlah protonnya berarti juga 8 ya. Kemudian jumlah elektronnya berapa? Perhatikan di sini tidak ada tanda plus atau min, berarti ini adalah suatu atom netral ya. Ini atom netral karena tidak ada muatan plus atau minnya. Maka jumlah elektronnya ya, jumlah elektron sama dengan jumlah proton. Berarti di sini juga 8 ya. Ini karena atomnya adalah atom netral ya. Atom netral. Neutronnya berapa? Neutron tadi kan rumusnya adalah Z min A ya. Atas kurangi bawah. Berarti di sini Z min A-nya atasnya itu adalah 16 ya, dikurangi 8 berarti hasilnya juga 8 ya. Jadi ini perlu diketahui teman-teman ya. Bagaimana kita mengetahui komposisi proton, elektron, dan neutron dalam suatu atom. Misalnya berikutnya contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini saya hadirkan, misalnya ada suatu atom tertentu B. Di sini nomornya 86 ya. Nomor masanya adalah 198 misalnya. Disuruh menghitung berapakah proton, elektron, dan neutron ya. Contoh yang kedua, sama proton itu sama dengan nomor atomnya ya, jumlahnya itu selalu sama. Berarti protonnya ini karena nomor atomnya 18 ya, maka protonnya juga pasti, mohon maaf, protonnya karena nomor atomnya 86 berarti protonnya juga 86 ya. Elektronnya berapa? Elektronnya di sini ya, teman-teman bisa memperhatikan ini tidak ada plus atau min ya, tidak ada plus atau min. Maka elektronnya itu sama dengan jumlah proton 86. Neutronnya tadi atas dikurangi bawah, 198 dikurangi 86, maka hasilnya adalah berapa ya? 8 kurangi 6 2, 9 kurangi 8 1, berarti hasilnya adalah 112. Ini jumlah neutronnya itu ya. Nah, ini buat contoh ini adalah atom netral. Bagaimana kalau kita menghitung komposisi ya, komposisi partikel atom ya, partikel atom pada ion. Nah, ini yang ketiga. Misalnya kita yang pertama ini soal nomor 3 ini saya pilihkan ada suatu soal MG 12 ya, 24. Ini 2 plus gitu ya. Nah, teman-teman perlu mengetahui bahwa ketika ada suatu partikel bermuatan positif, itu artinya dia kehilangan elektron ya, elektron. Jadi kehilangan elektron sejumlah berapa? Sejumlah muatannya. Jadi kehilangan elektron sesuai muatannya. Misalnya di sini 2 plus berarti kehilangan elektronnya ya 2 gitu ya. Jadi ketika kita disuruh menghitung berapakah jumlah proton, elektron, dan neutronnya, protonnya masih tetap sama. Ya, protonnya masih tetap sama. Protonnya sesuai dengan nomor atomnya. Di sini berarti protonnya ya tetap 12 ya. Tapi elektronnya di sini
karena dia 2+, dia kehilangan 2 elektron. Seharusnya elektron itu sama dengan proton, karena dia kehilangan ya 2+, artinya kehilangan 2 elektron, maka elektronnya menjadi 12 dikurangi 2 ya, 12 dikurangi 2 sehingga elektronnya diperoleh 10 ya. Harusnya elektronnya itu 12 kalau dia netral, tapi dia tidak netral, dia bermuatan 2+. Berarti 2+ itu kehilangan elektron sejumlah 2. Makanya di sini dikurangi 2 sehingga elektronnya menjadi 10 saja. Kalau neutronnya bagaimana neutronnya? Neutronnya sama, tetap yang atas kurangi bawah ya. Jadi 24 dikurangi 12 berarti kita peroleh neutronnya juga 12. Jadi ini jawabannya ya. Nah, jadi contoh yang berikutnya, misalnya ada ion negatif S 1632 ya, di sini bermuatan 2 min gitu ya. Berapakah ini? Disuruh menghitung jumlah proton, elektron dan neutronnya berapa. Nah, tidak perlu kebingungan ya. Tadi sudah saya sampaikan bahwa jumlah proton itu selalu sama dengan nomor atomnya. Berarti di sini protonnya itu tetap 16 ya. Elektronnya ya, di sini teman-teman perlu memperhatikan di sini. Di sini 2 min. 2 min itu berarti dia kelebihan ya. Kelebihan muatan negatif atau kelebihan elektron ya. Sebanyak berapa? Sebanyak muatannya. Berarti di sini elektronnya yang seharusnya sama dengan proton, karena di sini kelebihan maka ditambahkan elektron yang kelebihan sejumlah berapa? Oh, ternyata kelebihan 2. Berarti di sini menjadi elektronnya 18. Kalau neutronnya ya, untuk neutronnya ini neutronnya masih tetap sama ya. Neutronnya itu tetap atas dikurangi bawah, 32 dikurangi 16. Berarti kita peroleh 16. Jadi di sini kita dapatkan neutronnya 16, elektronnya 18 dan protonnya 16. Baik teman-teman, sekarang kita masuk ke bagian yang kedua. Ini adalah bagian yang terakhir ya pada sesi kali ini. Kita belajar tentang menentukan isotop ya. Isotop, kemudian ada isobar ya, dan satunya adalah isoton ya. Jadi di sini teman-teman tidak perlu bingung ya. Kalau kita disuruh mencari apa itu isotop ya, atau manakah yang termasuk isotop. Isotop ini intinya adalah ya, unsur yang sejenis ya. Unsur-unsur yang sejenis. Nah, ini ya, dengan nomor atom sama ya. Jadi nomor atomnya sama, tapi nomor masanya berbeda ya. Ini perlu diketahui teman-teman semua. Jadi pada isotop itu yang sama nomor atomnya, tapi nomor masanya beda. Ini sebagai contoh langsung itu ya. Misalnya ada unsur karbon 6 dan 12, dan satunya adalah karbon 6 dan 14 ya. Ini adalah senyawa karbon dalam kehidupan sehari-hari yang membentuk karbohidrat, protein ya, dan lain sebagainya. Sementara karbon 614 ini adalah suatu partikel radioaktif yang biasa digunakan untuk menentukan umur fosil ya. Ini adalah dua atom ini adalah suatu isotop ya. Karena di sini dia mempunyai nomor atom yang sama ya, nomor atomnya sama-sama 6 ya. Ini sama, tetapi nomor masanya beda ya.
bagian atas ini nomor masanya ini beda ya, ini beda, tidak sama ya, itu adalah isotop. Sementara ya tentang isobar ini kebalikannya dari isotop ya. Isobar ini unsur ya, unsur-unsur dengan nomor massa yang sama, nomor massanya sama ini ya, tetapi nomor atomnya beda ya, nomor beda ya. Jadi di alam itu ada isotop, ada isobar, dan ada isoton dengan karakteristik masing-masing sebagaimana yang saya sampaikan. Ini kalau misalnya saya berikan contoh gitu ya, ada unsur A misalnya saja, misalnya di sini 7, 14 dan B 14, 6 gitu ya. Ini adalah suatu isobar ya. Karena ingat yang atas ini adalah nomor massa ya. Nomor massanya sama ini ya. Tetapi yang bawah sini, bawah ini nomor atomnya tidak sama ya. Beda ini ya. Beda. Nah, tuh. Kemudian yang ketiga itu adalah suatu isoton ya. Isoton ini adalah atom dengan jumlah neutron yang sama ya. Jadi jumlah neutronnya sama ini ya. Jumlah neutronnya saja. Semisal ini contohnya gampangnya, misal ya, saya punya unsur X 16 dan 32 dan Z misalnya dengan nomor atom 24 dan nomor massanya adalah 40, maka dua unsur ini apakah termasuk isobar atau tidak? Kita harus cek jumlah neutronnya ya. Coba kita cari neutronnya untuk unsur X ini. Neutron itu kan diperoleh dari atas dikurangi bawah ya. 32 dikurangi 16 berarti 16. Kemudian neutron untuk unsur Z ini atas dikurangi bawah 24, ternyata juga 16 ya. Karena jumlah neutronnya ini kita peroleh sama ya, maka X dan Z ini adalah isoton.